Joni. Kali ini kita akan membahas tentang biodata dan agama Marshall Widianto. Hidupnya susah jadi kurir narkoba, kini beruntung jadi komika tajir. Berikut ini pembahasannya tentang biodata dan agama Marshall Widianto. Hidupnya susah jadi kurir narkoba, kini beruntung jadi komika tajir. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel baru. Terima kasih, selamat menonton. Marshall Widianto akui pernah jadi kurir narkoba di masa kecilnya. Meski begitu, dia tak ingin sama sekali minat jadi pemakai karena alasan yang bijak. Bermula dari kecurigaan masyarakat tentang kehidupan Marshall yang disangkut pautkan pakai narkoba. Apalagi dua teman komikanya, Coki Pardede dan Viko Fahriza sudah diciuduk polisi gegara kasus narkoba. Marshall pun penasaran dan menjawab kekhawatiran publik, maka dia pun menjalani tes narkoba bersama Ditnarkoba Polda Metro Jaya. Saat pemeriksaan berlangsung, Marshall mengaku jika dulu dia adalah seorang kurir narkoba. Hal ini dia lakukan dikala hidup susah dan harus tetap bertahan hidup bersama keluarga. Ia jadi kurir narkoba saat umur 6 tahun. Hidupnya dulu susah, bahkan bisa dibilang keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Buat makan saja susah, apalagi beli mainan. Kala itu, makan mie instan sehari sekali. Saat itu dia sangat senang dan bersyukur. Suatu ketika dia ingin beli mobil-mobilan dan akhirnya bekerja jadi kurir narkoba saat usianya masih kecil. Bayarannya dipakai buat beli mainan. Tapi diakuinya pula bahwa Marshall benar-benar tak tertarik untuk mencoba narkoba meski lingkup pertemanannya adalah pemakai. Meski saya kurir, saya memilih untuk tidak pakai. Alasannya, keluarga ya, karena keluarga, saya gak mau keluarga susah. Jawabnya bijak. Belum lagi berdasarkan pengalamannya, Marshall melihat kala sudah terjerumus narkoba, dia menilai hidupnya makin susah. Banyak teman-temannya yang mengalami hal ini dan dia tak ingin masuk ke jurang itu. Biodata dan agama Marshall Widianto menjadi informasi yang dicari publik setelah sang komika membeberkan kisah masa lalunya kepada Deddy Corbuzier. Dia pernah menjadi kurir narkoba di masa kecilnya. Hal ini dia lakukan kala ekonominya sangat susah dan harus tetap bertahan hidup bersama keluarga. Meski begitu, dia sama sekali tidak minat menjadi pemakai narkoba. Dulu saya kurir, saya akui, itu gak gimmick kan, benar pak, kata Marshall di YouTube Deddy Corbuzier. Dikutip MNC Portal Indonesia pada Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022, Marshall Widianto merupakan anak sulung dari 4 bersaudara yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1996. Dia beragama Kristen dan dikenal sebagai seorang pelawak tunggal, aktor sekaligus pembawa acara yang mengawali karir di panggung stand-up komedi. Sebelum menjadi seorang komika, Marshall sempat mengalami masa sulit. Dia pernah tinggal di rumah petakan dan hanya mampu makan satu mie instan yang dibagi-bagi dengan ketiga adiknya. Marshall Widianto juga pernah menjadi penonton bayaran di beberapa acara televisi. Bahkan untuk sampai ke acara tersebut, dia harus mengamen untuk menghindari ongkos kendaraan umum. Selain menjadi penonton bayaran, Marshall sempat bekerja menjadi debt collector dan kurir minyak angin palsu. Tak hanya itu, Marshall mengaku pernah menjadi kurir narkoba saat berumur 6 tahun. Kala itu, dia sangat ingin membeli mobil-mobilan, namun karena keluarganya tidak mampu, akhirnya Marshall memutuskan untuk kerja sebagai kurir barang haram tersebut di usianya yang masih kecil. Iya, bayarannya itu dipakai buat beli mainan alias mobil-mobilan, tetapi diakuinya pula bahwa Marshall benar-benar tak tertarik untuk mencoba narkoba meski lingkup pertemanannya adalah pemakai. Meski saya kurir, saya memilih untuk tidak pakai. Alasannya, keluarga ya, karena keluarga, saya gak mau keluarga susah, jawabnya bijak. Belum lagi berdasarkan pengalamannya, Marshall melihat kala sudah terjerumus narkoba, dia menilai hidupnya makin susah. Banyak teman-temannya yang mengalami hal ini dan dia tak ingin masuk ke jurang itu. Tapi saya lihat ada teman-teman yang makek hidupnya makin susah. Mereka pakai hidupnya makin susah. Mereka maling, pencuri, bajing loncat. Tutupnya, titik balik kehidupan Marshall Widianto bermula saat dia bergabung dengan komunitas stand-up Indo Jakarta Utara. Marshall kemudian mengikuti kompetisi stand-up komedi pada tahun 2017 dan berhasil menjadi finalis 20 besar. Dia sempat menjadi asisten komika senior Ajis Doaibu, sebelum memantapkan diri menjadi seorang komika profesional. Tak lama kemudian, Marshall mulai terkenal dan banjir tawaran mengisi acara. Pada 2019, Marshall debut di film pertamanya, Laundry Show produksi MVP Pictures. Melihat aktingnya yang apik, dia pun mendapat banyak tawaran untuk mengisi berbagai peran di sejumlah web series seperti Pergi Pagi Pulang Untung Rebon,
2019, cek toko sebelah The Series 2, 2019, hingga Yo, Clara dan Rory, 2021, Marshall pun kerap wirawiri di layar kaca dengan tampil di berbagai acara, salah satunya program komedi terbaru iNews TV, yakni Crosscheck. Marshall juga didapuk sebagai brand ambasador sebuah produk kecantikan besutan Juragan 99. Kini, kehidupan Marshall Widianto pun berubah. Berkat masa-masa sulit itu, dia memiliki keresahan yang nyata dan bisa dijadikan sebagai bahan lawakan. Marshall sudah menjadi artis ternama sekaligus komika yang sukses mengangkat ekonomi keluarganya. Bahkan, Marshall Widianto pun mampu merenovasi tempat tinggalnya menjadi lebih baik dan memiliki sejumlah fasilitas mewah. Nah, itu tadi tentang biodata dan agama Marshall Widianto. Hidupnya susah jadi kurir narkoba, kini beruntung jadi komika tajir. Buat dan jangan lupa tinggalkan esanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.